Selamat siang seluruh perawat di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Reza. Saya perawat di ruang struk unit Rumah Sakit Premier Jatinegara. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi ilmu bersama teman-teman semuanya, khususnya mengenai perawatan atau screening pada pasien struk dengan disfagia. Disfagia, kita mulai dari definisi dulu. Disfagia itu adalah kesulitan menelan yang dapat mengakibatkan komplikasi seperti pneumonia, aspirasi, dan kekurangan gizi. Itu menurut Haynes tahun 2016. Nah, menurut American Stroke Association, 50-65% pasien yang mengalami stroke bisa mengalami disfagia. Nah, ini ada gambar otak ya. Yang pertama itu ada yang di sebelah kiri saya itu cerebral hemisphere atau bagian dari otak hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Jadi di mana kalau orang yang mengalami stroke, baik itu di otak sebelah kanan ataupun sebelah kiri, itu juga bisa mengalami disfagia. Ataupun juga di batang otak, itu juga bisa menyebabkan disfagia. Namun yang membedakan pasien stroke dengan lokasi di batang otak, dia akan mengalami disfagia yang lebih berat. Dikarenakan di batang otak itu tempat keluarnya nervus kranial. Terutama yang mengatur tentang penelanan ada nervus 5, nervus trigeminus, lalu nervus ke-7 atau nervus facialis, nervus ke-9 atau glossopharyngeus, lalu nervus ke-10 itu nervus vagus, dan juga nervus ke-12 nervus hypoglossus. Itu semua adalah nervus-nervus yang fungsinya untuk mengatur menelan ya. Ini tadi gambar dari nervus-nervus bisa dilihat. Nah, berikutnya adalah fase dari menelan. Fase menelan ini dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama ada fase oral. Fase oral itu di mana makanan digigit, lalu dikunyah. Setelah dikunyah, dia bercampur dengan air liur sampai membentuk ukuran yang cukup untuk ditelan. Itu dinamakan sebuah bolus. Nah, bolus itu nanti akan setelah memiliki ukuran yang cukup, dia akan didorong oleh lidah ke arah depan dan juga belakang, sehingga stimulus tadi masuk ke menyentuh faringeal bagian anterior. Nah, yang berikutnya adalah fase faringeal, di mana di fase faring ini tadi yang pada saat makanan kena ke si itunya faringeal bagian anterior, dia akan merangsang palatum ovale dan juga palatum mole untuk menutup rongga ke hidung, sehingga pada saat makanan masuk refleks menelan, makanan tidak akan keluar dari hidung. Dan laring akan terangkat, lalu menutup trakea oleh hipoglotis, sehingga pada saat makanan tertelan, dia masuk ke saluran pencernaan dan tidak masuk ke saluran pernapasan. Lalu makanan didorong dengan terjadinya relaksasi otot krikofaringeal, sehingga terjadi peristaltik otot paring, sehingga makanan turun ke area esofagus bagian anterior atau bagian atas. Nah, lalu berikutnya adalah fase esofageal, di mana makanan masuk yang tadi di esofagus bagian anterior, dia akan merangsang otot kriko esofageal dan juga menyebabkan si otot tadi terjadi relaksasi, sehingga makanan akan turun dengan sendirinya. Dan di fase ini makanan turun dengan secara tidak sadar, makanan terdorong hingga menuju sphincter gastroesofagal dan makanan menuju ke lambung. Nah, selain itu
Di disfagia itu secara literatur dibagi menjadi 3 juga, ada disfagia oral, disfagia faringeal, dan juga disfagia esophageal, di mana disfagia ini dibagi secara tergantung dari bagiannya juga, termasuk bisa bagian oral, faringeal, ataupun esophageal. Nah, ini tanda dan gejala dari disfagia. Yang pertama ada batuk dan tersedak saat makan. Jadi karena tadi pada saat bolus itu makan, pas terjadi refleks menelan, di fase faringeal ini yang tadinya makanan masuknya harusnya ke saluran pencernaan, tapi ini malah masuk ke saluran pernapasan karena si epiglotis tadi nggak bisa menutup dengan sempurna. Lalu berikutnya adalah adanya sisa makanan di mulut, karena mengalami kelemahan di otot-otot oral atau otot mulutnya dan juga otot lidah, sehingga yang tadi makanannya harus terdorong oleh lidah ke bagian belakang menyentuh si faringeal bagian anterior, ini jadi tersisa di mulut karena dia nggak terdorong oleh lidah, sehingga dia tersisa di mulut. Lalu berikutnya ada kelemahan otot wajah. Ini jika pasien terkena struknya mengenai nervus 7 ataupun juga di sisi bawah wajahnya, akan kelihatan di mana si wajahnya tidak simetris. Jadi si wajahnya itu kayak kelihatan lebih turun. Lalu berikutnya tanda gejalanya adalah menurunnya refleks batuk dan muntah. Karena mengalami si otot-otot di otot menelannya, otomatis refleks batuk dan muntah pun juga bisa menurun. Lalu berikutnya ada drooling. Drooling itu dia ngiler, karena jika kita pada orang normal, kita kan akan terus-terusan memproduksi saliva, di mana kalau saliva kita udah banyak, kita ada refleks suka menelan dengan sendirinya. Tapi kalau pada orang dengan disfagia, dia kesulitan untuk menelan si saliva itu, sehingga salivanya berkumpul di mulut. Jika udah memproduksi banyak, otomatis dia akan keluar sendirinya dengan melewati samping otot yang bagian yang lemahnya. Lalu berikutnya dari regurgitasi. Ini yang tadi ya, yang harusnya pada mulai fase faringeal itu makanan yang tertelan tuh harusnya menutup ke si palatum molunya tertutup, ini tidak tertutup dengan baik, sehingga pada saat terjadi reflux dari lambung, maka si makanan itu terdorong dan bisa terdorong keluar dari hidung. Ini komplikasi dari disfagia itu sendiri. Komplikasinya ada aspirasi. Aspirasi itu yang disebabkan dari di mana pasien mengalami tersedak, batuk akibat makanan masuk ke saluran pernapasan. Diakibatkan karena tadi si epiglotis tadi nggak menutup dengan sempurna atau terlambat untuk menutup, sehingga makanan atau bolus yang ditelan tadi masuk ke saluran pernapasan. Nah, lalu berikutnya ada pneumonia aspirasi, di mana pneumonia aspirasi ini disebabkan tadi karena makanan yang sudah masuk ke saluran pernapasan yang menjadi asing di dalam paru-paru, yang berikutnya akan menyebabkan terjadinya infeksi di paru-paru itu sendiri. Lalu berikutnya dehidrasi. Ya seperti kita ketahui, kalau dehidrasi dan malnutrisi ini, jika pasien disfagia tidak ditangani dengan baik, dia akan mengalami kekurangan cairan dan juga kekurangan nutrisi. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Dr. Ade tadi, jika disfagia ini tidak ditangani dengan baik, akan muncul komplikasi ini. Itu menyebabkan pasien yang harusnya dirawat dengan cepat, contohnya pasien diperkirakan struknya udah fase akutnya sudah lewat, dia sudah beberapa hari lagi dia mulai diprogramkan untuk rawat jalan, ini pasien malah lama hari rawatnya bertambah, akibatkan karena ada komplikasi karena disfagia ini sendiri. Nah, jika pasien mengalami komplikasi tersebut, selain lama hari rawatnya bertambah, itu juga akan menyebabkan biaya pasien yang akan semakin bertambah juga. Makanya penting untuk kita bisa mencegah aspirasi dan juga menangani disfagia ini dengan baik agar tidak terjadi komplikasi. Nah, ini ada screening disfagia. Sebenarnya dari American Stroke Association itu sendiri, dia tidak ada anjuran kita harus memakai metode screening yang mana, karena metode screening itu sangat banyak ya, ada WST yang water swallowing test, ada GAS atau Goose gagging swallowing screen. Itu merupakan macam-macam dari metode screening.
Tapi pada kesempatan kali ini saya menjelaskan mengenai metode screening yang dimodifikasi dari Massey Based Swallowing Screen. Kenapa saya menjelaskan mengenai metode yang ini? Ini merupakan metode yang secara penelitiannya memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi, yaitu 100%. Di mana sensitivitas itu jika pasien mengalami disfagia, dia 100% benar-benar positif disfagia. Begitupun juga spesifitasnya dia, kalau dia tidak disfagia, dia benar-benar tidak disfagia. Selain itu, metode Bayesian ini dia sangat mudah untuk diaplikasikan, baik kita yang di ruangan, di IGD, ataupun khususnya di ruang klinis juga. Nah, untuk tahapannya, untuk melakukan screening ini, yang pertama ada persiapan alat. Persiapan alat ini yang kita perlu persiapkan adalah seperti pen slide atau center, lalu ada tong spattle untuk kapas lidi, lalu ada juga air putih dalam gelas, air bersih ya untuk nanti melakukan minum, lalu ada APD ya, penting buat kita menggunakan APD karena apalagi pada saat sekarang di masa pandemi COVID-19 ini, takutnya pada saat nanti kita melakukan tes ternyata pasien tersedak dan air liur dari refleks batuknya ataupun makanan yang pasien keluarkan dari refleks batuknya mengenai kita, makanya kita penting untuk menggunakan APD, terutama kayak seperti facial, masker, dan juga gaun. Nah, selain itu juga kita menggunakan sendok, diutamakan sendoknya yang berukuran kecil atau sendok teh. Nah, selanjutnya ada persiapan pasien, di mana pasien untuk melakukan screening ini, pasien diusahakan untuk duduk tegak 90 derajat, terus posisikan kepala sekitar 90 derajat, tapi agak fleksi. Kenapa harus agak fleksi ke depan? Karena jika pasien mengalami posisi kepalanya agak ekstensi, itu bisa beresiko terjadinya aspirasi. Nah, selain itu, buat cara atau melakukan screening ini dengan metode Bayesian Swallowing Screen, yang pertama, kita kaji kesadaran pasien. Nah, jika pasien itu sadar, kita langsung lanjut ke pengkajian nomor 2. Jika pasien tidak sadar, hentikan screening. Karena kalau tidak sadar, kita sudah tidak bisa melakukan screening berikutnya. Kita bisa langsung dengan menggunakan pemasangan NGT untuk pasien tidak sadar. Itu akan membantu pasien untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Nah, jika tadi yang pasiennya sadar, kita lanjut ke nomor 2. Kita cek apakah pasien mengalami afasia atau dysarthria. Jika iya, kolaborasi dengan terapi bicara, lalu lanjutkan ke langkah berikutnya. Jika pasien tidak ada afasia atau dysarthria, lanjutkan ke langkah nomor 3. Lalu langkah nomor 3, dapat kita periksa pasien apakah pasien dapat merapatkan gigi, merapatkan bibir, wajahnya asimetris atau tidak, terus letak lidahnya di tengah atau tidak, lalu letak okulnya di tengah atau tidak. Nah, jika ditemukan 3 atau lebih gejala, dilanjutkan ke langkah nomor 4. Jika tidak, lanjut ke nomor 4 dan kolaborasi dengan terapi bicara. Lalu langkah yang keempat, kita periksa pasien apakah ada refleks muntah, apakah ada batuk spontan, dan juga refleks menelannya baik atau tidak. Jika iya, kita lanjut ke langkah nomor 5, ataupun jika tidak, kolaborasi dengan terapi bicara dan lakukan langkah nomor 5. Lalu berikutnya di langkah nomor 5, tes menelan air putih 1 sendok teh. Jika pasien mampu menelan, lanjutkan ke langkah nomor 6. Tapi jika pasien tidak mampu menelan, stop atau hentikan screening. Lalu hasil screening disfagia itu pasien benar-benar positif, pasien mengalami disfagia. Pada saat kita lakukan dikasih air teh 1 sendok, pasien disuruh menelan, tiba-tiba pasien batuk, berarti pasien positif disfagia. Lalu maka kita hentikan screening. Nah, protokol pertamanya untuk latihan menelan, jangan berikan makan atau minum per oral, pasang NGT, kolaborasi dengan dokter, terapi bicara, dan juga ahli gizi. Lalu untuk langkah yang ke-6, berikan minum air putih secara bertahap, mulai dari 25 ml, 50 ml, sampai 100 ml. Nah, jika pasien mampu minum air putih 50 ml dalam waktu kurang 50 detik tanpa tersedak, hasil screening disfagia dinyatakan negatif dan fungsi menelan baik. Nah, jika hasil observasi pasien ternyata ada tersedak atau batuk, hasil screening disfagia ternyata kita nyatakan positif. Pasien tidak mampu menelan cairan. Lalu programnya itu lakukan latihan menelan dengan protokol 2, yaitu berikan modifikasi diet sesuai dengan toleransi, pasang NGT bila diperlukan,
untuk asupan cairan, kolaborasi dengan dokter, terapi bicara, dan juga ahli gizi. Nah, ini ada pemeriksaan penunjang untuk pasien dengan disfagia. Yang pertama ada video fluoroscopy swelling study. Video fluoroscopy swelling study atau VFS ini, di mana pasien atau pemeriksaan kepada pasien yang bertujuan untuk melihat transit time suatu bolus atau pada saat selama pasien menelan. Jadi ini caranya kayak pasien dianjurkan untuk makan, tapi makanannya itu sebelum dimakan dicampur dulu dengan media barium atau jet kontras, lalu dilihat dengan sinar X. Jadi nanti pada saat pasien menelan makanan itu dia kelihatan dari layar atau komputer, kelihatan si makanannya udah tercampur dengan jet kontras itu kelihatan pada pasien menelan dari mulai fase oral sampai ke fase esophagus. Lalu berikutnya ada fibrotic endoscopic evaluation of swallowing atau VES. Itu merupakan tindakan endoskopi yang bertujuan untuk melihat adanya sisa residu dari menelan ataupun untuk melihat apakah pasien berisiko aspirasi atau tidak. Jadi caranya dengan memasukkan kamera endoskopi melalui hidung sampai ke area faringeal, nanti dilihat melalui video tersebut. Biasanya pada saat pasien diberikan makan untuk melihat ada residu atau tidak saat di tindakan PS, itu makanan juga dicampur dengan pewarna zat makanan. Jadi agar pada saat di video kelihatan sisa-sisa residu setelah pasien melakukan menelan. Berikutnya ada pemeriksaan ultrasonografi, di mana pemeriksaan ini untuk melihat adanya kelainan-kelainan fisiologis dari fungsi menelan pasien. Karena terkadang pada pasien disfagia juga ditemukan selain pasiennya mengalami ada karena stroke, bisa juga karena ada tumor atau bagian-bagian kelainan di saluran pencernaannya atau saluran untuk menelannya. Lalu ada pemeriksaan berikutnya tuh elektromiografi. Elektromiografi ini pemeriksaan yang bertujuan untuk melihat potensial listrik yang dihasilkan oleh sel-sel otot pada saat otot itu mengalami kontraksi atau aktivitas ataupun pada saat otot itu istirahat. Jadi kalau di elektromiografi itu kelihatan pasien yang mengalami gangguan ototnya lemah akan kelihatan di komputer gelombang dari gelombang listrik itu. Slide berikutnya. Untuk berikutnya adalah tentang terapi menelan. Di mana terapi menelan ini dibagi menjadi dua, ada terapi oral feeding dan juga non oral feeding. Kalau oral feeding itu ya terapi makan melalui mulut secara langsung. Kalau non oral feeding itu di mana pemberian nutrisi bisa melalui PEG atau perikutan endoskopik gastros, ataupun juga berikutnya dengan terapi parenteral dan juga NGT. Kalau PEG ini merupakan suatu tindakan dengan memasang selang ke dalam lambung melalui dinding perut. Jadi nanti untuk makanan pasien diberikan secara langsung oleh perawat atau tenaga kesehatan melalui selang tersebut dan makanan itu akan langsung masuk ke dalam lambung. Lalu berikutnya ada terapi parenteral di mana pasien-pasien dengan disfagia kita bisa memberikan asupan nutrisi melalui infus makanan agar pasien tetap bisa memenuhi kebutuhan nutrisinya. Lalu berikutnya ada NGT, di mana NGT itu seperti yang sudah kita ketahui ya, pemasangan selang melalui hidung hingga ke lambung untuk pemberian pemenuhan nutrisi. Nah, untuk latihan menelan itu ada dua macam. Latihan menelan metode tidak langsung dan juga latihan menelan dengan metode langsung. Di mana latihan menelan ini ditujukan untuk agar pasien tetap dapat memenuhi kebutuhan nutrisinya secara adekuat, lalu agar pasien mengurangi resiko aspirasi, lalu agar membantu untuk menguatkan otot-otot menelannya. Nah, untuk metode tidak langsung ini, pemeriksaannya pertama kita pastikan tingkat kesadaran pasien. Jika pasien kondisinya tidak sadar, maka seperti yang di screen tadi,
maka hentikan latihan, langsung pemberian pemasangan NGT jika diperlukan. Nah, berikutnya, jika pasien sadar, kita berikan posisi duduk 90 derajat, lalu bantu pasien mengontrol posisi kepala sedikit fleksi, lalu menganjurkan pasien memutar kepala ke arah sisi yang lebih lemah. Kenapa dianjurkan untuk menganjurkan pasien untuk memutar kepala ke arah sisi yang lebih lemah? Karena dengan memutar kepala ke arah sisi yang lebih lemah, itu bertujuan pada saat pasien menengok ke sisi yang lebih lemah, maka area atau saluran menelannya atau saluran pencernaan yang bagian atas akan tertutup, karena pada saat pasien itu akan tertutup, dan yang terbuka adalah area otot-otot yang tidak mengalami kelemahan. Sehingga pada saat pasien menelan, bolus makanan turun, dia akan melewati saluran pencernaan yang di sisi otot-otot yang kuat. Slide berikutnya. Lalu berikutnya, gunakan sendok kecil untuk makan. Kenapa menggunakan sendok kecil? Karena biar takaran atau porsinya disesuaikan dengan kemampuan pasien. Lalu lebih mudah kita memberikan makannya kepada pasien. Lalu berikutnya, letakkan makanan pada bagian mulut yang sehat. Kenapa harus diletakkan pada bagian mulut yang sehat? Karena kalau jika diletakkan pada bagian mulut yang lemah, itu si makanan atau bolus tadi akan tertinggal di sisi yang lemah dan tidak tertelan oleh pasien. Berikutnya, berikan makanan secara perlahan dan anjurkan sekali minum dengan sedotan. Dengan sedotan ini akan membantu merangsang otot-otot mulut pasien atau melatih otot-otot mulut pasien. Bersihkan mulut setelah makan. Ini penting sekali karena mulut pasien harus dibersihkan agar tidak terjadi ketinggalan sisa-sisa makanan pada saat kita setelah memberikan makan kepada pasien, untuk pencegahan agar mulut pasien tidak bau ataupun menjadi penyakit yang lainnya jika kita tidak melakukan pembersihan mulut setelah makan. Berikutnya, berhenti menyuapi jika pasien tersedak. Ya, karena kalau pasien tersedak kita tetap menyuapi, itu malah berisiko makan terjadi aspirasi atau pneumonia jika kita terus dilakukan. Berikutnya, libatkan dan ajarkan keluarga secara aktif. Nah, keluarga harus tahu bagaimana cara merawat pasien dengan disfagia, serta kadang pasien pengen minum, ada keluarga yang mendampingi, dia membantu minumnya, malah pasien tersedak, sama keluarga malah dikasih minum lagi. Nah, itu adalah hal yang salah. Jika pasien tersedak karena disfagia dikasih minum, itu malah akan memperburuk kondisi pasien karena aspirasinya semakin bertambah dan berisiko terjadi infeksi. Jadi kita ajarkan pasien agar pasien mengetahui cara perawatan pasien dengan disfagia. Lalu metode tidak langsung, ini metode langsung dengan cara modifikasi diet. Ini ada take in acid atau take in water. Ini merupakan suatu bahan campur makanan agar makanan yang tadinya cair bisa menjadi lebih padat teksturnya. Seperti jus dicampur dengan ini, nanti jusnya akan karakternya menjadi lebih padat. Berikutnya, metode langsung dengan oral hygiene. Nah, menurut Hackenberg tahun 2008, oral hygiene ini mampu merangsang kelenjar saliva di mulut yang berfungsi mempermudah pembentukan bolus di fase oral. Lalu ada metode langsung. Metode langsung ada 4 metode. Yang pertama ada Mendelssohn Maneuver, di mana kita anjurkan pasien untuk memegang area tulang hyoid, atau pada laki-laki itu jakunnya atau jakunnya. Lalu kita anjurkan pasien untuk menelan. Nah, pada saat tulang hyoid ini berada di atas, tahan dengan tangan selama 2-3 detik. Lalu pasien dianjurkan menelan secara perlahan. Lalu berikutnya di effort to swallow. Effort to swallow itu dia di mana pasien dianjurkan untuk menelan dengan cara lidah didorong ke arah atas dan belakang, lalu menelan dengan sekuat tenaga pasien. Nah, untuk Mendelssohn effort to swallow ini, dia alangkah baiknya dilakukan secara berurutan. Setelah pasien melakukan Mendelssohn maneuver, lalu selanjutnya pasien dianjurkan untuk menelan dengan cara effort to swallow. Lalu berikutnya latihan kekuatan otot lidah. Latihan kekuatan otot lidah itu seperti digerakkan lidah ke depan, samping, lalu ke atas dan juga ke belakang, itu untuk melihat koordinasi otot lidah. Lalu pemberian lollipop. Lollipop ini jika pasien diberikan lollipop, tapi ini diberikan pada pasien-pasien yang tidak mengalami diabetes, ya, karena diabetes malah berisiko gula yang meningkat, itu untuk merangsang si otot-otot mulut terutama lidah
Karena kalau kita dikasih permen, pasti kita pengennya ngemut terus menggerak-gerakin lidahnya. Jadi fungsi levok itu untuk merangsang otot-otot tersebut. Slide berikutnya. Untuk proses keperawatan, mulai dari pengkajian, identitas, kita tanya nama, umur, lalu keluhan utamanya, apakah biasanya keluhan yang muncul yaitu pasien mengalami batuk atau tersedak saat makan atau minum, ada makanan jatuh atau keluar dari mulut, terus sering ngiler, ataupun tanda dan gejala seperti tadi yang dijelaskan di awal, itu biasa pada saat kita tanya keluhan utama itu yang muncul. Lalu riwayat kesehatan, apakah pasien mengalami stroke sebelumnya? Lalu apakah pasien ada riwayat penggunaan obat-obat dengan efek sedatif? Karena obat efek sedatif itu beresiko untuk menurunkan kepekaan dari neurosensori di sistem saraf pusat. Lalu pengkajian fisik. Pengkajian fisik kita melakukan pengkajian seperti umumnya, cuma ditengahkan ke yang tadi ke arah kita cari tanda-tanda dan gejala dari gangguan menelan. Lalu pemeriksaan penunjang, ya tadi pemeriksaan dengan PES, video fluoroskopi, USG ataupun dengan EMG. Slide berikutnya, Kak. Nah, ini untuk masalah yang muncul. Ada gangguan menelan. Ini adalah masalah utamanya, gangguan menelan. Nah, di mana fungsi menelan abnormal akibat defisit struktur atau fungsi oral dan faring atau esofagus. Penyebabnya bisa disebabkan oleh gangguan cerebrovaskuler, gangguan saraf kranialis, ataupun paralisis cerebral. Lalu gejala dan tandanya ada dua, gejala tanda minor dan juga gejala dan tanda mayor. Yang minor itu subjektifnya tidak ada, objektifnya bolus masuk terlalu cepat, lekuk nasal, tidak mampu membersihkan rongga mulut, makanan jatuh atau terdorong keluar dari mulut, sulit mengunyah, muntah, dan sebelum makan. Terus gejala dan tanda mayor, subjektifnya mengeluh sakit saat menelan, batuk untuk objektifnya batuk sebelum menelan, batuk setelah makan dan minum, tersedak makan tertinggal di rongga mulut. Slide berikutnya. Ini standar luarannya. Untuk keluaran utamanya itu ada status menelan. Tujuannya jalan makanan dari mulut sampai abdomen adekuat, ekspektasinya membaik. Kriteria hasilnya mempertahankan makanan di mulut. Jadi pasien mampu mempertahankan di mulut, refleks menelannya membaik, kemampuan menggosokkan mulut membaik, kemampuan mengunyah membaik, usaha menelannya juga membaik, pembentukan bolus bisa menjadi lebih baik atau sempurna, frekuensi tersedaknya berkurang atau tidak ada, batuk tidak ada atau berkurang, muntahnya berkurang atau tidak ada, refleks lambung juga sama berkurang atau tidak ada, pasien tidak gelisah, regurgitasi tidak ada atau berkurang, produksi saliva menurun atau berkurang atau tidak ada atau berkurang, penerimaan makanan bisa menerima dengan baik, kualitas suara baik. Slide berikutnya. Untuk intervensi utamanya yaitu ada dua, dukungan perawatan diri, makan dan minum, serta pencegahan aspirasi. Intervensi pendukungnya, dukungan kepatuhan program pengobatan, dukungan emosional, manajemen nutrisi, manajemen medikasi, pemberian makan, serta pemberian obat. Lalu berikutnya untuk intervensi dukungan perawatan diri, makan dan minum. Pertama yang observasi, identifikasi diet yang dianjurkan, monitor kemampuan menelan, monitor status hidrasi pasien jika perlu. Lalu untuk terapeutiknya, ciptakan lingkungan yang menyenangkan selama makan, atur posisi yang nyaman untuk makan atau minum, lakukan oral hygiene sebelum makan jika perlu, letakkan makanan di sisi mata yang sehat, sediakan sedotan untuk minum sesuai kebutuhan, siapkan makanan dengan suhu yang meningkatkan nafsu makan, lalu sediakan makanan yang disukai oleh pasien, lalu berikan makanan sesuai dengan tingkat kemampuan pasien. Lalu untuk edukasinya, jelaskan posisi makan pada pasien yang mengalami gangguan penglihatan dengan menggunakan arah jarumnya. Contohnya, Pak atau Bu, misalnya sayurannya ada di arah jam 12, untuk dagingnya ada di arah jam 3. Karena pasien yang mengalami gangguan penglihatan, dia makannya itu tidak akan terlihat di meja, jadi kita memberitahu dengan arah jarum jam. Lalu kolaborasi pemberian obat, misalnya analgesik, antiemetik, itu sesuai dengan indikasi. Slide berikutnya.
Ini pencegahan aspirasi. Intervensi untuk pencegahan aspirasi itu sendiri, pertama observasi, monitor tingkat kesadaran, apakah ada batuk, muntah, dan kemampuan menelannya, kita observasi. Lalu monitor status pernapasan, monitor bunyi napas, terutama setelah makan dan minum. Lalu periksa residu gaster sebelum memberi asupan oral, periksa kepatenan selang nasogasik sebelum memberi asupan oral. Cara petiknya, anjurkan makan secara perlahan, ajarkan strategi mencegah aspirasi, ajarkan teknik mengunyah atau menelan jika perlu. Lalu cara petiknya, posisikan pasien semipolar 30-44 derajat. Nah, untuk pasien yang tidak sadar juga sama, setelah makan ataupun sebelum makan, pasien tetap diberikan posisi semipolar. Gitu. Lalu berikutnya lakukan penghisapan jalan napas jika perlu sekret atau selang meningkat. Sediakan suction di ruangan. Hindari memberi makan melalui selang gastrointestinal jika residu banyak. Berikan makanan dengan ukuran kecil dan atau lunak. Berikan obat sesuai dengan indikasi. Serta jika pasien menggunakan selang makan ataupun menggunakan PEG, obat kita dalam bentuk cair. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai materi sebelumnya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya